Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang asam karboksilat dan ester. Kedua senyawa ini memiliki gugus karboksil. Gugus karboksil ini hampir sama dengan gugus karbonil ya. Kalau gugus karbonil itu adalah CO, kalau gugus karboksil adalah COO. Untuk asam karboksilat disebut juga dengan nama asam alkanoat, sedangkan ester adalah alkil alkanoat. Oke. Untuk asam karboksilat atau asam alkanoat, gugus fungsi yang kita tuliskan adalah seperti ini. Jadi COOH yang dimaksudkan di atas itu digambarkan seperti ini strukturnya. Ada H yang terikat dengan O, sehingga inilah yang mengakibatkan dia bersifat asam. Oleh karena itu namanya akan selalu diawali dengan kata asam. Kalau H ini diganti dengan alkil atau seperti yang dituliskan struktur ini, maka namanya bukan lagi asam karboksilat tetapi menjadi menjadi alkil alkanoat atau kita sebut dengan ester. Ester ini banyak kita temukan untuk penambah essence pada makanan karena dia memiliki wangi seperti buah-buahan ya. Oke, kita lihat sekarang bagaimana aturan pemberian nama dari asam karboksilat terlebih dahulu. Untuk asam karboksilat dengan tata aturan IUPAC itu diberi nama umum asam alkanoat. Artinya nama rantai utamanya sama seperti nama alkana, A-nya kita tinggal mengganti dengan kata oat. Depannya tinggal menambahkan kata asam. Bagaimana cara penomorannya? Penomoran pada asam karboksilat sama seperti pada aldehid. Jadi C nomor 1 adalah pada C gugus karboksilnya, pada gugus fungsinya. Oke, untuk tata nama trivialnya juga sama seperti pada aldehid, cuma beda akhirannya saja. Kalau pada aldehid, C-nya 1 kan formaldehid. Kalau di sini menjadi formiat. Formiat ini nama latinnya adalah diambil dari kata formica, artinya semut. Jadi ini artinya dari nama latin ya. Kalau C-nya 2, berarti namanya menjadi asetat, diambil dari kata asetum, artinya cuka. Ini asam cuka yang biasa kita gunakan untuk membuat rujak ya. Oke, bagaimana perbedaan antara nama IUPAC dengan nama trivialnya? Untuk nama IUPAC kamu tinggal lihat jumlah C-nya 1 di sini, sehingga kita ingat bahwa C-nya 1 pada alkana namanya metana, maka A-nya ganti jadi OAT, sehingga namanya menjadi metanoat. Kasih awalan asam. Sedangkan nama trivial ini formiat. Untuk C-nya 2, nama alkananya kan etana, maka nama asam karboksilatnya menjadi asam etanoat. Nah, kalau C-nya 3 berarti menjadi propanoat, C-nya 4 probutana, C-nya 5 pentana, C-nya 6 heksana dan seterusnya. Oke, tinggal mengganti akhiran A menjadi OAT. Pada penulisan struktur senyawa karbon biasanya ada yang menuliskan seperti ini ya. CH2 kurung 2 atau 3. Ini artinya CH2-nya 2 kali. Maka kamu tinggal tuliskan CH3, CH2, CH2, COOH. Sehingga kalau kamu hitung jumlah C-nya ada 4. Oke, yang bawah juga sama ya artinya. Baiklah, ini perbedaan antara IUPAC dengan aturan trivial. Untuk nama trivial tidak bisa kita tuliskan untuk semua struktur pada struktur senyawa karbon ya, jadi hanya beberapa saja. Baiklah, ini ada contoh. Oke. Yang berikutnya tata nama ester dulu. Tata nama ester cukup mengganti kata asam menjadi alkilnya karena perbedaannya hanya pada gugus H yang diganti dengan gugus alkil. Nah, ini ada aturan yang sebenarnya juga sudah Ibu jelaskan di dalam aldehid dan keton. Jadi ada penamaan senyawa yang mengandung gugus karbonil, yaitu pada aldehid dan asam karboksilat, maka penamaannya boleh dituliskan dengan huruf Yunani.
Huruf Yunani diawali dengan alfa, beta, gamma, dan seterusnya ya. Maka apa sih artinya posisi alfa? Posisi alfa itu adalah posisi karbon yang terikat pertama setelah gugus karbonil. Kalau posisi beta berarti si karbon beta ini terikat pada karbon kedua. Karbon beta ini adalah karbon kedua setelah gugus karbonil. Oke, sekarang kita lihat jadi contoh-contoh tata nama alkana, asam karboksilat dengan ester. Untuk asam karboksilat, di sini ada strukturnya seperti ini. Maka H yang terikat O, ini kita ganti dengan kata asam, ini sebagai nama alkanoatnya ya. Jadi sesuai dengan nama umum. Alkanoat itu cukup melihat jumlah C. C-nya 1 dari kata alkana metana menjadi metanoat, sehingga namanya adalah asam metanoat atau nama trivialnya asam formil. C H3COOH ini yang sering kita dengar ya, tapi strukturnya baru kita lihat sekarang. C-nya 2 berarti etana, maka namanya adalah asam etanoat atau nama trivialnya asam asetat atau asam cuka. Nah, bagaimana kalau yang ada cabangnya? Maka tetap kita berikan penomoran kalau yang ada cabangnya. Nah, nomornya adalah pada gugus fungsi sama seperti aldehid. Sehingga kalau kamu lihat di sini, pada C nomor 2 terikat cabang metil. Oleh karena itu namanya adalah, tetap kita beri awalan asam. Berikutnya adalah seperti aturan biasa, 2 metil. Ininya adalah nama gugus karboksilat atau alkanoat menjadi propanoat karena C-nya ada 3. Oke ya, mudah-mudahan dipahami. Atau nama lainnya kita ganti dengan huruf Yunani. Ini adalah C nomor 2, posisi C pertama setelah gugus karbonil. Ini gugus karbonilnya. Maka kita sebut asam alfa. Namanya sama persis dengan yang di atas. Baiklah, untuk ester atau alkyl alkanoat sekarang. Yang H yang tadi pada asam karboksilat kita ganti dengan R. Maka namanya kan mirip, kalau tadi kata asam, ini kita ganti dengan alkyl. Oke. Jadi yang disebut dengan alkylnya adalah yang terikat langsung dengan oksigen. Sehingga ini namanya adalah metil metanoat. Metanoatnya dari mana? Ini jumlah C-nya 1. Jadi nama asam karboksilatnya tetap dipakai. Nama latinnya atau nama trivialnya sama seperti pada asam alkanoat. Oke, ini yang kedua. Ini metilnya, sedangkan ini adalah alkanoatnya. C-nya 2 jadi etanoat atau metil asetat. Nah, bagaimana kalau strukturnya yang bercabang? Maka tetap kita sebutkan dulu nama alkyl yang terikat yang menggantikan H tadi. Baru kita tuliskan nama alkanoatnya mengikuti aturan seperti biasa. Maka namanya seperti ini. Ini etil, kemudian ini posisi 2 metil propanoat. Jadi tidak berbeda jauh dengan yang penulisan asam alkanoatnya ya. Baiklah, ini sebagai latihan. Kita punya 2. Kita punya 4 struktur di sini. Oke, kita lihat tuh ya. Tadi ada yang salah dikit. Oke, ini akan terlihat lebih jelas kalau seperti ini. Baiklah, ini ada 4 struktur dari ester dan asam karboksilat. Bagaimana cara kita memberikan namanya? Yang pertama, kamu perhatikan dulu gugus fungsinya. Ini gugus fungsinya ada di ujung COOH. Ini juga COOH. Jadi yang ini dibalik ya, arahnya ke kiri. Tapi tetap sama, ini adalah keduanya gugus asam karboksilat atau asam alkanoat. Sedangkan 2 dan 4 ini ada gugus COO ke kanan. Yang ini COO ke kiri. Jadi yang harus kamu perhatikan O yang terikatnya. Baiklah, kita beri nama sekarang.
Untuk yang pertama kita tentukan rantai terpanjang, berarti ini rantainya belok ya. Jadi yang namanya rantai itu tidak harus selalu lurus, bisa belok atau seperti ini. Yang penting dari ujung sampai ujung mengikuti satu garis ya. Kalau kita ambil yang lurus ke kiri, itu C-nya cuma 4. Tapi kalau kita belokkan ke bawah ke kanan, berarti ini C-nya ada 5. Nah, sisa dari rantai utama tetap kita sebut dengan istilah cabang. Karena ini adalah asam karboksilat, maka nanti jumlah C pertamanya harus pada C karbonilnya. Kita lihat sekarang yang nomor 3 yang gugusnya sama. Ini adalah rantai utamanya berarti, kemudian yang ini adalah cabangnya. C nomor satunya yang mana? Oke, ini C nomor 1. Ini C nomor 1. Oke ya. Maka nanti berurut C1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini 1, 2, 3. Oke, yang pertama berarti namanya apa? Asam 2,3. Jadi pada C nomor 2 ada metil, C nomor 3 juga ada metil. Maka kita tulis 2,3 di metil. Aturannya sama seperti biasa. Selanjutnya diakhiri dengan nama alkanoat di mana jumlah C-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka adalah namanya pentanoat. Nah, kemudian nomor 3 bagaimana? Nomor 3 ini ada asam, kemudian ini ada cabang kedua. Jadi 1, 2. C-nya 3 berarti propanoat. Nama lainnya adalah seperti ini. Posisi 2 berarti posisi apa? Posisi 3 berarti posisi beta. Maka namanya asam alfa, beta dimetil pentanoat. Kalau yang nomor 3 apa coba? Oke, ya. Ada yang menjawab betul. Asam alfa metil propanoat. Baiklah, untuk yang nomor 2 dengan 4 ini adalah gugus ester atau alkil alkanoat. Yang pertama lakukan adalah kita menentukan rantai utamanya di alkanoatnya. Oke, ini ya. Untuk membedakan mana alkanoatnya, mana metil atau alkilnya. Alkilnya adalah yang terikat langsung dengan O. Ini adalah alkanoatnya. Aturannya sama seperti asam karboksilat. Maka sisanya ini adalah cabang si asam karboksilat, sedangkan ini adalah alkilnya. Maka nanti penomoran tetap di asam karboksilatnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 4 ini adalah rantai utamanya. Oke, nomor 4 ini jumlah C-nya sama ya, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Tapi yang menjadi patokan adalah bahwa ini adalah alkilnya yang langsung terikat sama O. Sisanya berarti ini adalah nama alkanoatnya. Sama-sama 3 jumlahnya. Tapi strukturnya beda. Kamu harus ingat bahwa kalau ini rantainya lurus, itu propil atau propana. Tapi kalau ini kita sebut dengan, apa? Isopropil. Jadi namanya adalah, ini sebagai gugus alkilnya yang akan kamu sebutkan lebih awal ya. Oke, perhatikan ini diberi tanda merah. Berarti ini alkilnya dari kata metil ya, karena ini metil. Yang kedua, yang nomor 4 ini isopropil. Nah, dari sana. Maka nama akhir tetap kita ikuti nama aturan asam karboksilat. Yang ini berarti ada di C nomor 1, 2, 3, 4. Di C nomor 1, 2, 3. Ini ada 3 metil pentanoat. Kalau yang ini kan nggak ada cabang ya, jadi langsung kamu sebutkan propanoat. Oke, jadi ini dengan ini adalah C nomor 1. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baiklah, untuk latihan di rumah silakan kamu kerjakan ini, kerjakan di dalam buku catatannya, kemudian tulis strukturnya. Yang dimaksud dengan struktur berarti yang ini. Bagaimana struktur dari isopropil butanoat, bagaimana struktur dari metil 2,2 di metil propanoat,
bagaimana struktur dari asam 2-metilpentanoat dan asam 2-etil 2,3 dimetilpentanoat. Kalau ada kata asam berarti ini adalah asam alkanoat. Kalau tidak ada kata asam berarti ini adalah alkil alkanoat. Ini alkilnya, ini alkanoatnya ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan asam karboksilat dan ester. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya adalah tentang haloalkana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.